Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang Message Authentication Code. Perkenalkan, nama saya M. Erlangga Ardiansyah dengan NIM akhir 210. Pendahuluan. Keamanan data menjadi aspek penting dalam sistem informasi modern karena meningkatnya risiko pencurian, pemalsuan, dan manipulasi data. Salah satu kebutuhan utama dalam keamanan data adalah memastikan bahwa pesan yang dikirim benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan tidak mengalami perubahan saat proses transmisi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, digunakanlah Message Authentication Code, yaitu mekanisme yang memberikan jaminan integritas dan authentication pesan melalui pengguna kunci rahasia bersama. Max menjadi komponen penting dalam berbagai protokol keamanan seperti TLS, IPsec, hingga sistem IoT dan layanan perbankan digital. Pengertian Max. Max adalah sebuah nilai authentication yang dihasilkan dari proses kriptografi menggunakan kunci rahasia dan data pesan. Max berfungsi untuk memastikan bahwa pesan tidak diubah dan benar-benar berasal dari pihak yang memiliki kunci tersebut. Beda dengan digital signature yang menggunakan kriptografi kunci publish. Max menggunakan kunci simetris sehingga hanya pihak yang memiliki kunci bersama yang dapat membuat dan memverifikasi nilai Max. Cara kerja Max. Yang pertama itu dia mengirim dua hal penting yaitu message dan key. Yang kedua, pesan dan kunci dimasukkan ke dalam algoritma, misalnya Hmax dan Cmax. Algoritma ini akan memproses pesan menggunakan kunci dengan teknik Haskin atau enkripsi. Yang ketiga tuh output MACTEX. Algoritma akan menghasilkan MACTEX yaitu nilai pendek atau deretan karakter menjadi sidik jari dari pesan yang dikunci, berubah total jika pesan sedikit saja dimodif. MACTEX ini dikirim bersama pesan, tetapi kuncinya tidak dikirim. Yang keempat itu dia akan memverifikasi dari sisi penerima. Setelah pesan dan MACTEX sampai ke penerima, penerima akan mengambil pesan tersebut. Lalu penerima akan menggunakan kunci rahasia yang sama. Yang ketiga, penerima akan menjalankan algoritma ulang untuk menghasilkan MACTEX versi penerima. Penerima akan membandingkan MACTEX yang dibuat penerima dan MACTEX yang dikirim oleh pengirim. Hasil akhirnya yang kelima, hasil verifikasi. Jika cocok, pesan asli tidak dimodif dan benar-benar berasal dari pengirim. Jika tidak cocok, berarti pesan sudah berubah atau bukan dari pengirim yang sah. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di BTN kok masalah dia ya, tapi timnya kurang bisa menyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asura Meludi Mubarak dari kelas Ilkom C semester 3. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis MAC. Pertama ada HMAC dan dua ada CMAC. Kita mulai dari HMAC, Hash Based Message Authentication Code, yaitu menggunakan fungsi hash kriptografi, misalnya SHA-256, untuk menggabungkan secret key plus pesan lalu diproses dengan hash. Kelebihannya cepat, mudah diimplementasi, aman selama hash yang dipakai kuat. Banyak dipakai di API security, TLS, dan komunikasi server klien. Kedua ada CMAC, Chipper Based Message Authentication Code, yaitu menggunakan blok chipper seperti AES, bukan hash.
dan dirancang untuk keamanan tingkat tinggi pada perangkat yang membutuhkan inskripsi simetris. Dan kelebihannya lebih kuat untuk sistem yang sudah menggunakan AES, stabil untuk hardware IoT. Banyak dipakai di IP sets, IoT, smart card, dan keamanan jaringan industri. Lanjut, di sini juga ada contoh algoritma MAC. Pertama ada HMAC SHA256, yaitu algoritma match yang menggabungkan script key dengan fungsi khas SHA256. Dan cara kerjanya, key dan pesan dipadukan menggunakan inner dan outer padding. Kemudian diproses 2 kali dengan SHA256 untuk menghasilkan HMAC tag. Dan kelebihannya sangat aman, cepat dan efisien untuk aplikasi web dan API, dan banyak digunakan pada OAuth, TLS, dan keamanan API modern. Dan kedua ada CMAC AES, yaitu memanfaatkan AES atau Advanced Encryption Standard sebagai dasar proses autentikasi. Dan cara kerjanya, pesan dibagi menjadi blok-blok, setiap blok diproses menggunakan AES dengan key yang sama, dan blok terakhir menghasilkan CMAC tag. Dan kelebihannya sangat aman untuk sistem berbasis kriptosimetris dan stabil dan efisien untuk hardware seperti IoT, smart card, dan sistem industri, dan digunakan dalam IP sets, Bluetooth, dan kontrol akses perangkat. Dan yang terakhir ada implementasi MAC. Contoh penggunaan MAC dalam TLS, IP sets. MAC menjamin paket data tidak diubah selama transmisi dan memverifikasi sumbernya. Sistem IoT, MAC memastikan data sensor dan perangkat asli serta tidak dimodifikasi. Mobile M-Banking atau API, HMAC digunakan untuk memvalidasi setiap request agar tidak dipalsukan dan mencegah replay attack. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yunita Aureli Asri dengan NIM 2401011100132. Jadi, saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari materi Mac ini. Jadi, kita ambil contoh penggunaan mobile banking yang dimana ketika pengguna mengirimkan pesan ke server bank, misalnya untuk transaksi kirim uang 500.000 ke Aurel misalnya. Jadi Mac akan dibuat dari isi pesan dan kata sandi. Kemudian dikirim ke server bank. Nah, di dalam perjalanan untuk dikirim ke server bank ini, hacker mencoba untuk mengganti nominal transaksi, misalnya dari 500 ke 5 juta. Tapi masalahnya adalah si hacker ini nggak punya kunci rahasia yang jadi dia nggak bisa untuk mengubah MAC-nya. Ketika pesan sudah sampai di server, MAC-nya itu akan dicocokkan. Jika hasilnya tidak cocok, maka transaksi itu akan ditolak dan uangnya tetap aman. Jadi dapat kita simpulkan kalau MAC atau Message Authentication Code ini adalah cara untuk memastikan pesan asli itu tidak berubah selama pengiriman. Jadi MAC ini menggunakan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima saja. Jadi jika isi pesan itu diubah oleh pihak yang tidak berwenang, itu MAC-nya akan menjadi tidak valid. Jadi karena itulah MAC sangat digunakan di dalam sistem modern seperti mobile banking, kemudian API, IoT, dan untuk menjaga keamanan data. Sekian video dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.